Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tommy Prayoga, NIM 23121060143, Major Marketing Communication. Hari ini saya akan melakukan presentasi untuk exam reports yang saya buat. Materi kuliah Human Communication and Interpersonal Skills, dan materi yang akan saya bahas tentang health communication. Kesehatan mental di lingkungan kerja. Apakah kesehatan mental begitu penting di lingkungan kerja? Bagaimana cara karyawan dapat menjaga kesehatan mentalnya? Lalu tanda-tanda seperti apa seorang karyawan itu mengalami gangguan kesehatan mental? Bagaimana peran perusahaan dalam menciptakan budaya kerja yang nyaman dan aman? Serta cara mencegah burnout di tempat kerja. Health communication mencakup seluruh aspek berbagai tentang kesehatan fisik maupun mental, karena tujuannya adalah menyampaikan kesadaran dan pemahaman masyarakat, mengubah perilaku untuk menuju hidup yang lebih sehat. Kesehatan mental tidak hanya soal penyakit jiwa, tapi juga tentang emosi, stres, kecemasan, depresi, burnout, stigma sosial yang semuanya membutuhkan komunikasi yang tepat. Semua pemimpin harus berperan dan harus memperlihatkan kepeduliannya terhadap semua karyawan dan menciptakan komunikasi terbuka, bahwa buka suara bukanlah suatu kelemahan, tapi bentuk dari keberanian. Persepsi negatif terhadap individu yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi sebagai suatu kelemahan, menyalahkan individu yang tidak bersaing, serta perspektif terhadap karyawan yang terbuka perihal mentalnya adalah hal yang tidak profesional. Hal tersebut berdampak terhadap karyawan enggan mau berbicara, diskriminasi, kurangnya empati terhadap lingkungan kerja, sehingga lingkungan kerja sangat terasa toksik. Selanjutnya, mental health literacy. Mental health literacy adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengakses, mengetahui hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, seperti mengenali gangguan mental pada diri sendiri maupun orang lain, hingga cara mendapatkan dukungannya seperti apa. Tanda-tandanya seperti stres, susah tidur, ketegangan otot, sulit fokus, hingga cemas berlebihan. Tanda-tanda burnout yang merasa lelah secara terus-menerus, merasa tidak produktif dan jauh dari rekan kerja. Tujuan akhir dari mental health literasi adalah meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga mental, mengurangi stigma dan salah paham terhadap tentang kesehatan jiwa, mendorong budaya saling dukung di tempat kerja, memudahkan akses ke bantuan profesional, menurunkan risiko absensi, burnout, dan turnover. Tujuannya memberikan pemahaman nyata tentang tanda-tanda stres, burnout, dan mencari solusi ataupun bantuan. Komunikasi mental, digital, dan media sosial. Tujuannya adalah edukasi luas dengan jangkauan dan interaksi tinggi. Strategi penggunaan platform digital seperti media sosial, Instagram, konseling, bahkan aplikasi konseling yang online yang bisa kita lakukan. Podcast ataupun pembuatan konten-konten yang akan kita share ke online. Dan ini bertujuan agar seluruh masyarakat, seluruh karyawan tahu bahwa gangguan kesehatan mental bukanlah hal yang memalukan. Konten dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dalam waktu singkat. Ada ruang untuk bertanya, untuk berdiskusi, bahkan berbagi pengalaman pribadi. Edukasi bisa diakses kapan saja, tidak terbatas waktu dan lokasi. Media ini sangat penting dan sangat berdampak untuk kepentingan gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental perlu dibicarakan di tempat di mana semua orang merasa didengar, semua orang sedang mendengarkan, dan hari ini tempat itu adalah media sosial. Selanjutnya adalah konseling psikologis, komunikasi dokter dan pasien. Tujuannya untuk membantu karyawan merasa aman dan percaya dalam berbicara tentang kesehatan mental. Manfaat utama bagi karyawan adalah menurunkan stres dan burnout. Karyawan bisa curhat tanpa takut dihakimi ataupun berdampak ke karirnya.
meningkatkan fokus dan kinerja. Beban mental berkurang sehingga lebih produktif dan termotivasi. Meningkatkan retensi karyawan. Karyawan merasa dihargai. Loyalitas terhadap perusahaan menjadi meningkat. Selanjutnya, membantu budaya kerja yang sehat, mendorong keterbukaan dan empati antar tim, serta deteksi dini gangguan mental. Masalah mental dapat diketahui sebelum berkembang menjadi krisis. Sebagai contoh perusahaan, ada perusahaan Unilever yang memiliki program Employee Assistance Program yang mencakup konseling pribadi, dukungan keuangan, serta hotline 24 jam. Krisis kesehatan mental di tempat kerja bisa terjadi ketika karyawan atau tim mengalami stres berat secara mendadak. Terjadi peristiwa traumatis, kecelakaan kerja, PHK massal, pelecehan, kematian rekan kerja, dan sebagainya. Ada tekanan sistematik yang berkepanjangan, target berlebihan, toxic leadership, konflik internal, terjadi krisis eksternal seperti bencana alam, pandemi, kerusuhan sosial, dan lain-lain yang berdampak pada kondisi psikologis karyawan. Komunikasi risiko adalah proses penyampaian informasi secara terbuka dan empatik kepada karyawan mengenai situasi yang dapat menyebabkan gangguan psikologis, disertai langkah-langkah mitigasi dan dukungan. Tujuannya dari materi ini adalah menyikapi kejadian stres berat, trauma, atau krisis di tempat kerja. Sebagai contoh, adanya pelecehan seksual oleh atasan. Responnya, komunikasikan bahwa perusahaan tidak mentolerir kekerasan ataupun pelecehan. Buat tim investigasi independen dan beritahu prosesnya. Buka jalur pelaporan rahasia, secara rahasia dan sangat secret. Dan pendampingan psikologis bagi korban dan saksi. Contoh campaign yang setelah dilakukan adalah pertolongan pertama luka psikologis di tempat kerja oleh Kemenkes, termasuk pelatihan respon awal bagi pekerja mengalami peristiwa memicu trauma atau tekanan mental di lingkungan kerja. Selanjutnya ada edukasi. Edukasi yang dilakukan adalah secara offline maupun online. Tujuannya menggabungkan pendekatan offline dan online untuk menyampaikan pesan kesehatan mental. Tidak semua orang mendapatkan informasi dari media yang sama. Dampak dari gabungan media, offline ataupun online, dapat meningkatkan kesadaran secara luas dan berulang, menyentuh berbagai latar belakang karyawan, menumbuhkan budaya kerja yang lebih empati dan terbuka. Media tradisionalnya seperti radio lokal, talk show TV, seminar, workshop yang bisa kita lakukan. Sedangkan media digitalnya ada Instagram, TikTok, newsletter, email HR, YouTube, ataupun podcast. Langkah-langkah implementasi yang dilakukan adalah pemetaan sosial secara internal, identifikasi struktur sosial di tempat kerja, tokoh informalnya siapa, lalu potensi kelompok pendukung, pelatihan fasilitator komunitas seperti pilih dan latih beberapa karyawan untuk menjadi penggerak komunitas yang mampu mendorong partisipasi, serta menjaga dinamika positif. Penciptaan ruang aman, sediakan tempat fisik atau virtual yang mungkin bisa kita lakukan untuk berdiskusi secara terbuka, bebas dari stigma ataupun penilaian negatif. Melakukan evaluasi dan penyesuaian, pantau dampak intervensi secara berkala melalui survei, wawancara, ataupun forum refleksi bersama. Intervensi berbasis komunikasi bukan hanya soal membentuk kelompok sosial, tetapi tentang menciptakan ekosistem kerja yang aman. Sebagai contoh dari Mental Health at Work Mind, WHO, dan ada Harvard Business Review tahun 2020, referensi JORM, Mental Health Literacy, a survey of the public ability to recognize mental disorder, dan beberapa sumber lainnya. Terima kasih.